Halo, semangat pagi. Kali ini kita akan menyampaikan video singkat mengenai skema sertifikasi IATF 16949. Selamat menyaksikan. Video kali ini memuat tema mengenai skema sertifikasi IATF 16949 berdasarkan Rules kelima edisi ke-1 November 2016 serta Rules kelima Sanction Interpretation. Keanggotaan IATF terdiri dari pabrikan otomotif atau OEM dan Asosiasi Industri Otomotif Nasional yang mewakili dari pemasok. IATF Rule 5 disusun oleh 9 anggota OEM yaitu BMW Group, FCA US LLC, Daimler Chrysler, FCA Italia SPA, Ford Motor Company, General Motor, PSI Group, Renault, Volkswagen AG. Sementara 5 asosiasi nasional mewakili dari ANVIA, AIAG, FIAV, SMMT, dan VTA. Berikut kami sampaikan data statistik mengenai tren pertumbuhan sertifikasi IATF 16949 per update 31 Oktober 2019. Terdapat pertumbuhan sertifikasi dari tahun 2018 sebesar 66.865 menjadi 75.970. Dari data sebaran secara global, sertifikasi IATF 16949 per 31 Oktober 2019 di negara region Asia Pasifik menjadi penyumbang terbesar. Nomor 1 adalah China sebanyak 37.390, kemudian diiringi dengan India sebesar 5.936, diiringi dengan Korea sebesar 4.971 sertifikat. Jangan lupa, kami juga memberikan pelatihan dan konsultasi dengan ruang lingkup IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 9001, pelatihan dan konsultasi untuk core tool dan strategic management. Persyaratan sertifikasi IATF 16949 dimuat di dalam dokumen Rules IATF 16949 edisi kelima, efektif per 1 November 2016. Sementara untuk update-nya, Anda dapat menyimak di dalam website iatfglobaloversight.org. Terdapat beberapa update di situ berupa FAQ maupun terhadap sanction interpretation. Kelayakan untuk sertifikasi IATF 16949 dimuat dalam Rules kelima pada bagian 1. IATF 16949 mendefinisikan persyaratan sistem manajemen mutu untuk klien yang menyediakan desain dan pengembangan, produksi, dan yang jika relevan yaitu perakitan, instalasi, dan layanan produk terkait otomotif. Klien harus dipahami sebagai entitas keseluruhan termasuk semua lokasi manufaktur terkait dan lokasi pendukung jarak jauh atau remote yang mengajukan sertifikasi IATF 16949. IATF 16949 berlaku untuk semua lokasi klien, di mana suku cadang produksi, suku cadang servis, dan atau aksesoris yang ditentukan oleh pelanggan diproduksi. Customer Specified Production Part atau suku cadang produksi yang ditentukan oleh pelanggan harus dipahami sebagai bagian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sebuah kendaraan. Satu-satunya suku cadang yang ditentukan pelanggan yang tidak memenuhi persyaratan ini tetapi harus disertakan adalah sebagai berikut: alat pemadam kebakaran, dongkrak mobil, alas lantai, buku panduan pemilik, dan segitiga peringatan. Site atau lokasi harus dipahami sebagai lokasi di mana proses manufaktur memberikan nilai tambah atau value added terjadi. Sebuah situs atau site juga dapat mencakup lebih dari satu tempat atau alamat. Situs fabless dan situs yang hanya membuat produk yang tidak terkait dengan produk otomotif tidak memenuhi syarat untuk sertifikasi IATF.
Manufaktur harus dipahami sebagai proses pembuatan atau fabrikasi bahan produksi suku cadang servis, rakitan atau perlakuan panas atau heating, pengelasan, pengecatan, pelapisan atau layanan finishing dari suku cadang terkait dari otomotif. Service part atau suku cadang servis harus dipahami sebagai suku cadang pengganti yang diproduksi dengan spesifikasi OEM yang diperoleh atau diliris oleh OEM untuk penerapan suku cadang servis termasuk suku cadang yang diproduksi ulang. Suku cadang aksesoris harus dipahami sebagai suku cadang tambahan yang diproduksi dengan spesifikasi OEM yang diperoleh atau dilepaskan oleh OEM dan secara mekanis dipasang atau dihubungkan secara elektrik ke kendaraan sebelum atau setelah pengiriman ke pelanggan akhir. Hanya lokasi manufaktur di mana suku cadang produksi, suku cadang servis, dan atau suku cadang aksesoris yang harus dipasang secara mekanis atau terhubung secara elektrik ke kendaraan diproduksi dan dipasok ke pelanggan otomotif yang memenuhi syarat untuk sertifikasi. Jika sebuah situs pemasok ke pelanggan yang membutuhkan sertifikasi pihak ketiga, maka semua pelanggan otomotif tersebut untuk semua setnya harus dimasukkan ke dalam ruang lingkup otomotif. Otomotif harus dipahami sebagai berikut: mobil penumpang, kendaraan komersial ringan, truk berat, bus, sepeda motor, dan mengecualikan hal-hal berikut: industri, pertanian, non-jalan raya, misalkan untuk pertambangan, kehutanan, konstruksi, dan lain-lain. Suku cadang untuk aftermarket tidak termasuk. Mobil khusus yaitu mobil balap, mobil truk sampah, trailer, kabin, semi-trailer, van pembawa uang tunai, ambulan, kendaraan rekreasi, dan lain-lain tidak termasuk kecuali jika dipasang oleh OEM IATF. Pemasok untuk suku cadang tersebut menjadi bagian integral dari kendaraan ini dan memenuhi syarat untuk sertifikasi. Suku cadang aftermarket atau purna jual harus dipahami sebagai suku cadang pengganti yang tidak diperoleh atau dilepaskan oleh OEM atau pabrikan mobil untuk aplikasi suku cadang servis yang mungkin atau mungkin tidak diproduksi sesuai spesifikasi peralatan asli. Perusahaan yang hanya memproduksi suku cadang purna jual tidak memenuhi syarat untuk sertifikasi IATF 16949. Supporting function atau fungsi pendukung harus dipahami sebagai fasilitas di lokasi atau jarak jauh tempat terjadinya proses non-produksi dan yang mendukung satu atau lebih lokasi produksi dari klien yang sama. Fungsi pendukung baik yang terletak di lokasi produksi atau yang jauh atau remote dari lokasi produksi yang tidak memenuhi syarat untuk sertifikasi IATF secara independen atau sendiri, tetapi harus dimasukkan ke dalam ruang lingkup sertifikasi IATF 16949. Pemenuhan syarat untuk sertifikasi dimuat dalam aturan kelima di bagian 5.14.4. Perusahaan memiliki data kinerja selama 12 bulan atau 1 tahun untuk situs baru atau jika klien dalam daftar tawaran aktif menerima kontrak dari pelanggan yang membutuhkan sertifikat IATF 16949. Proses sertifikasi akan dilanjutkan oleh badan sertifikasi yang sama dengan audit awal, baik untuk review kesiapan tahap 1 atau tahap kedua. LOC atau Letter of Conformance atau surat kesesuaian. Tujuan dari LOC adalah untuk memastikan bahwa proses yang ada telah memenuhi persyaratan IATF 16949. Namun dalam aturan di mana perusahaan tidak dapat mencapai sertifikasi tersebut, dikarenakan perusahaan baru tanpa 12 bulan atau 1 tahun data kinerja internal atau eksternal untuk produksi otomotif dan atau bagian servis dalam ruang lingkup sertifikasi. Perusahaan yang ada dapat mendemonstrasikan pada daftar tawaran aktif untuk pelanggan yang membutuhkan sertifikasi atau kepatuhan IATF 16949. Tadi adalah video singkat mengenai skema sertifikasi IATF 16949 yang dikutip dari rule kelima pada bagian 1 mengenai pemenuhan persyaratan dan 5.14 mengenai penerbitan sertifikat. Semoga video kami bermanfaat, memberikan wawasan untuk pemirsa setia kami. Kritik, saran, dan komentar Anda sangat berarti buat kami. Jangan lupa like
dan subscribe. Sampai ketemu di penayangan video berikutnya.